Hai semuanya, apa kabar? Tahukah kita ternyata warga Rohingya yang datang ke Aceh memang mereka sudah sangat hidup nyaman di sini. Makanya mereka enggan kembali ke negeri asalnya di Bangladesh. Mari kita lihat video selengkapnya. Kecurangan atau tidak, berhenti sebentar, kita lihat berita yang akan membuat kalian semuanya jengkel. Ini dia. Mengaku sudah nyaman, ratusan imigran Rohingya di Aceh khawatir diusir paksa oleh warga. Ini dari Liputan 6 SCTV. Kita simak berita aslinya. Ratusan imigran Rohingya yang menghuni penampungan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh khawatir diusir paksa warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia. Penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya di Sabang mengakibatkan pengungsi Rohingya di daerah lain di Aceh khawatir. Salah satunya di penampungan Minara Raya, Kabupaten Pidi. Pengungsi menempati penampungan sejak 14 November lalu, khawatir warga sekitar penampungan akan mengusir mereka. Para pengungsi Rohingya ini juga tidak mau dipulangkan ke negara asal atau dikembalikan ke Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya mencapai 342 orang, terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa. Ratusan imigran Rohingya yang menghuni penampungan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh khawatir diusir paksa warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia. Penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya di Sabang mengakibatkan pengungsi Rohingya di daerah lain di Aceh khawatir. Salah satunya di penampungan Minara Raya, Kabupaten Pidi. Pengungsi menempati penampungan sejak 14 November lalu, khawatir warga sekitar penampungan akan mengusir mereka. Para pengungsi Rohingya ini juga tidak mau dipulangkan ke negara asal atau dikembalikan ke Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya mencapai 342 orang, terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa. Kemudian ada beberapa akun yang mengetek saya ke video ini. Ternyata setelah saya lihat pemiliknya seperti biasa dedengkot Rohingya yang sangat suka Rohingya ada di Aceh, maka dengan bangganya dia menuliskan belajarnya anak-anak di kamp pengungsian Kuala Pidi. Video yang dari Liputan 6 tadi juga dari Kuala Pidi, yang mana masyarakat Kuala Pidi dan masyarakat Aceh Pidi sudah sangat gerah dengan adanya Rohingya, sehingga orang-orang Rohingya ini sudah khawatir akan diusir paksa oleh warga karena mereka sudah sangat nyaman. Bagaimana tidak nyaman, mereka mendapatkan pelajaran pendidikan dan pelajaran bahasa. Untuk apa? Nah, jadi salah seorang yang membuat orang Rohingya nyaman hidup di Aceh adalah Cur Susan. Ditambah lagi dengan postingan dia yang mengatakan bahwasanya Aceh dianugerahiminya oleh Allah itu untuk menolong orang Rohingya, ya, seperti hashtagnya Save Rohingya. Di tengah gelombang pengungsi Rohingya Allah memberikan kemudahan. Nah, seolah-olah semua rezeki yang didatangkan itu adalah untuk menolong Rohingya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini sangat menggiring opini yang berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa serta bisa menimbulkan kericuhan di dalam negara kita, Republik Indonesia. Jadi akun ini sangat berbahaya, yang mana akun ini bisa menyebabkan terjadinya peperangan di dalam masyarakat Aceh dan Indonesia. Kenapa dikatakan video-videonya itu bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia, khususnya orang Aceh? Karena, nah, ini dengan bangganya lagi dia mengatakan bahwasanya masyarakat Kuala Pare yang awalnya menolak tapi malah menerima dan bahkan membangun musola. Tentu saja masyarakat Aceh sangat tidak suka, ya, karena mereka ini semuanya adalah imigran gelap yang berpotensi sangat berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai macam kriminal dan tindak kejahatan yang akan menimpa kita semuanya. Dan berita mereka menjadi korban TPPO, bahkan pelaku TPPO itu sudah sangat banyak. Jadi saya harap masyarakat Kuala Pare wajib memberikan konfirmasi apakah benar kalian sudah membangun musola untuk warga Rohingya seperti yang disebutkan oleh Cur Susan. Dan juga akun-akun seperti ini butuh kita berikan sanksi sosial, di mana kita harus menandakan bahwasanya mereka adalah penerima Rohingya yang ada di Aceh. Dan akan saya tutup dengan berita quick count yang menunjukkan hampir di semua platform bahwasanya Prabowo Gibran unggul untuk kali ini di pemilu 2024, yang berkemungkinan besar bahwasanya mereka akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat Aceh mewakili seluruh juga masyarakat Indonesia, yang mana kami tahu bahwasanya hampir semua orang Indonesia juga tidak ada yang mau menerima Rohingya. Kemarin beritanya ada di Tulung Agung, di Sidoarjo. Saya pun mewakili orang-orang di Jawa Timur, bahkan di NTT kemarin kami menolak Rohingya. Dan
menolak Rohingya. Oleh karena itu Pak, mudah-mudahan Bapak dilancarkan untuk menjadi presiden, dan kami masyarakat Aceh beserta seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap kalau Bapak akan segera menuntaskan masalah Rohingya. Semoga mereka tidak lagi bisa dengan sangat mudah masuk ke negara kita. Jadi kawan-kawan, mari kita tag rame-rame akunnya Gerindra, akunnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, supaya isu Rohingya ini menjadi salah satu isu yang paling utama untuk mereka selesaikan di awal-awal masa jabatan mereka. Dan saya memang sudah berjanji di pertama kali saya buat video tentang Rohingya bulan Desember, saya tidak akan pernah berhenti sampai orang Rohingya semuanya dikeluarkan dari negara kita. Bukan hanya dari Aceh, termasuk yang ada di Jawa dan dimanapun. Karena saya paling tahu mereka bagaimana, saya pernah bersama mereka, dan kali ini bahkan lebih parah daripada orang-orang Rohingya yang pernah saya temui 2 tahun sebelumnya. Saya bersama mereka selama 2 tahun, tapi orang-orang Rohingya yang datang kali ini jauh lebih parah, karena saat ini mereka ingin menetap di negara kita, dan ternyata mereka semuanya adalah ilegal dan sangat berbahaya. Oleh karena itu saya tidak akan pernah berhenti. Pak Prabowo, Mas Gibran, saya